nama saya Trinda Azaria. Nah, di kali ini aku bakal ngejelasin tentang tafsir yang berkaitan dengan pendidikan, yang terdiri dari ayatnya, terus ada asbabun nuzul, tafsir, dan hikmahnya. Yang pertama itu ada ayat yang berkaitan, itu yang pertama ada Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang Maha Mulia. Ladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu lanjut kepada asbabun nuzul Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad itu sedang beribadah di Gua Hira. Malaikat Jibril turun dan datang kepada Nabi Muhammad, lalu memintakan Nabi Muhammad untuk membacanya. Ayat ini merupakan wahyu pertama kali yang turun kepada Rasulullah. Lalu tafsir yang menjelaskan tentang Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama itu ada menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Ayat ini menjelaskan tentang membaca dan menuntut ilmu dalam Islam. Sedangkan menurut Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan membaca bukan hanya sekedar membaca tulisan, tapi bagaimana kita memahami kehidupan dan ciptaan Allah. Hikmah yang terkandung dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Pertama itu Islam menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu. Yang kedua itu membaca merupakan kunci ilmu pengetahuan. Yang ketiga, guru merupakan peran penting dalam pendidikan. Selanjutnya itu ayat yang kedua, yaitu Quran surah Thaha ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi zidni ilma, yang artinya katakanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Asbabun nuzul dari ayat ini itu ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan memohon ilmu pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir dari ayat ini yaitu menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan selalu tidak pernah cukup dengan ilmu yang kita miliki. Sedangkan menurut Hamka dalam kitab tafsir Al-Zahar menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kita untuk rendah hati dan mengajarkan kita untuk terus menuntut ilmu sepanjang hayat. Hikmah yang dapat diambil dari ayat tersebut, yang pertama itu ada semangat menuntut ilmu, yang kedua tidak sombong terhadap ilmu pengetahuan, yang ketiga ingin rasa untuk menuntut ilmu. Ayat yang ketiga itu Quran surah Luqman ayat ke-17. Nah, ayat ini itu tentang pendidikan akhlak yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya bunayya wa aqimis salata bil ma'rufi wanhaw 'anil munkar, yang artinya, wahai anakku, dirikanlah salat dan ajaklah kepada kebaikan. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini merupakan Luqman yang mengajak anaknya untuk berbuat kebaikan dan mengajak anaknya, dan di sini tidak ada asbabun nuzul khusus dari ayat ini. Lalu ayat yang kelima itu Quran surah Al-Kahfi ayat 66, itu tentang kesabaran mencari ilmu, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda.
yang artinya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan ilmu kepadaku. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini yaitu tentang Nabi Musa yang ingin belajar kepada Nabi Khidir. Ayat ini menurut Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim menunjukkan bahwa kerendahan hati dan kesabaran Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Hikmah yang dapat dipetik dari ayat ini, yang pertama itu adalah rendah hati dalam belajar, yang kedua itu ada sabar dalam mencari ilmu, dan yang ketiga itu adalah menghormati guru. Selanjutnya itu ada ayat ke-6, itu Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang berkaitan dengan belajar dan mengajar, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, falaula nafaru fi kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din, yang artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama. Nah, asbabun nuzul dari ayat ini itu ketika sebagian sahabat ikut untuk berperang sehingga tidak ada satupun yang tinggal untuk memperdalami ilmu agama. Tafsir yang berkaitan dengan ayat tersebut yaitu menurut Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, ayat ini menjelaskan pentingnya sebagian umat untuk menuntut ilmu dan lalu mengajarkannya kepada masyarakat. Hikmah yang dapat dipetik dari ayat tersebut. Nah, yang pertama itu ilmu harus dipelajari dan diajarkan. Yang kedua, pendidikan merupakan hal yang penting dalam Islam. Yang ketiga, orang yang berilmu bertanggung jawab untuk mengajarkan. Selanjutnya itu ayat ke-7. Nah, yaitu Quran Surah Az-Zumar ayat 9 tentang pendidikan intelektual yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan artinya, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Asbabun nuzul dari ayat ini itu menjelaskan tentang perbedaan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Tafsir dari ayat ini menurut Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar. Nah, orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi karena mereka memahami tentang kebenaran. Hikmah yang dapat dipetik dari ayat tersebut, yang pertama itu adalah pentingnya pendidikan intelektual, yang kedua orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah, yang ketiga itu menumbuhkan semangat dalam belajar. Lalu Qurannya ayat terakhir ini Quran Surah Al-A'raf ayat 31 itu ini tentang pendidikan jasmani yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa kulu washrabu wa la tusrifu, artinya makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu ayat ini turun untuk meluruskan kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah yang berlebihan terhadap makan dan berpakaian. Tafsir yang berkaitan dengan ayat tersebut ini menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini mengajarkan tentang pola hidup sehat dan tidak berlebihan.